Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kita hari Sabtu yang lalu, kita sudah membahas surah Maryam, yang mana sudah kita perkenalkan surah ini adalah surah yang digolongkan kepada surah Makkiyah. Artinya turun sebelum hijrahnya Rasulullah, kemudian secara sejarahnya turun setelah surah Fatir. Maka yang akan menjadi pokok bahasan dalam surah Maryam ini adalah bagaimana tarbiyatul aulad, pendidikan terhadap anak. Dan ini diawali dengan kisah Nabi Zakaria alaihissalam dengan Nabi Yahya alaihissalam. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah agar diberikan keturunan, sementara istrinya divonis mandul, tidak bisa memberikan anak. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria memohon kepada Allah, bahkan subhanallah diterangkan dalam doa beliau yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulang belulangku sudah mulai lunak. Artinya usia yang semakin lanjut. Kemudian ya, rambutku telah dipenuhi dengan uban, namun aku tak pernah jemu berdoa kepadamu ya Allah. Apa yang diminta oleh Nabi Zakaria? Nabi Zakaria mengatakan dalam doanya, wa inni khiftul mawaliya min warai. Wahai Allah, aku takut tidak ada pewaris aku. Pewaris apa yang dipikirkan oleh Nabi Zakaria? Bukan pewaris harta, akan tetapi yang dipikirkan bagaimana tradisi keluarga soleh, ya, dalam keluarga para anbiya ini tetap berkelanjutan. Maka inilah alasan beliau. Maka bagi kita, pelajaran yang kita ambil di sini adalah bahwa mempunyai keturunan itu tidak hanya sekedar berkembang biak secara biologis, akan tetapi estafet keluarga soleh itu diteruskan oleh keturunan-keturunan kita. Dan akhirnya subhanallah, ya, Nabi Zakaria, ya, dengan doanya ini dikabulkan oleh Allah dengan dikaruniakan seorang anak, Nabi Yahya alaihissalam. Bahkan Allah yang langsung memberi nama. Ya, apa jawaban Allah dari permintaan Nabi Zakaria? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami beritahu kamu berita gembira dengan kelahiran seorang anak darimu, namanya Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Dan nama Yahya ini belum ada yang pakai sebelumnya. Jadi sebelum Nabi Yahya, lu ada orang punya nama Yahya le, Pak. Maka akan menjadi suatu catatan bagi kita, bayi yang lahir ke dunia, lalu Allah yang kasih nama, inilah Nabi Yahya alaihissalam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah, setelah lahirnya Nabi Yahya, apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria? Yaitu karena niatnya awal tadi ingin mewariskan
keturunan soleh. Maka pertumbuhan dan perkembangan putranya Yahya, bagaimana pendidikannya? Ini jawabannya dia 12. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya anakku, ya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Artinya, wahai Yahya, engkau pelajarilah kitab Taurat ini dengan benar. Wahai Yahya, bekalilah hidupmu dengan berbekalkan dengan kitab Allah. Wahai Yahya, bekali hidupmu dengan pegangan hidup yang sebenarnya, yaitu kalam Allah. Nah, ini pula yang akan kita tekankan kepada anak-anak kita. Kalaulah Nabi Yahya dibekali dengan Taurat, maka sudah sepantasnya kita membekali anak kita dengan Al-Quran. Hari ini memang subhanallah begitu banyak pondok-pondok tahfiz, pondok-pondok pendidikan Al-Quran, bagus. Tapi bagaimana yang kita harapkan adalah generasi Qurani itu tidak hanya sekedar baca tulis, tidak hanya sekedar tahfiznya saja, akan tapi bisa mengamalkannya, bisa menjadi pegangan hidup bagi mereka sehari-hari. Maka subhanallah, wa atainahul hukma sabiyya. Bahkan Allah pun bantu niat Nabi Yahya ini dengan apa? Wa atainahul hukma, dan kami berikan kepada Yahya itu hikmah. Apa itu hikmah? Artinya kenabian, kemudian pemahaman terhadap Taurat, pemahaman terhadap agama, itu sudah Allah berikan kepada Nabi Yahya sedari kecil. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika ada keinginan membentuk anak soleh dalam keluarga kita, cucu kita, maka Allah pun akan bantu. Ya, Allah akan bantu. Niat baik itu tidak akan disisia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengatakan ini, Ustaz, kami sudah serahkan dia sekolah agama, Ustaz sudah kami masukkan ke pesantren, Ustaz sudah kami masukkan di tempat ngaji, sudah. Itu kan sudah ada usaha kami. Tidak, Bapak. Ya, tidak hanya sekedar itu, tapi perlu bimbingan dari kita, nasihat dari kita. Ya, bahkan wasiat dari kita kepada anak-anak kita. Jadi mencintai anak dan mengkhawatirkan masa depan mereka adalah tabiat dan fitrah yang Allah berikan. Masalah hidup kita kan dua saja, Pak. Yang satu takut, yang kedua sedih. Itu saja masalah hidup kita. Kalau masalah takut, yang kita pikirkan nanti anak ini kalau kita wafat bagaimana ketika kita tinggalkan. Kalau kita nanti wafat bagaimana? Kalau kita tidak jadi pergi haji bagaimana? Kalau kita nanti tidak bisa bangunkan rumah untuk anak bagaimana? Itu takut. Ada rasa takut. Tapi kalau yang kedua sedih, sedih itu terhadap apa yang sudah hilang dari kita. Sedih dengan kematian orang tua kita, sedih dengan kematian pasangan, sedih dengan kematian anak, sedih dengan kematian orang-orang di sekitar kita, kehilangan ini, kehilangan itu. Itu masalah kita. Tapi takutlah kita Bapak Ibu, karena Allah berikan fitrah dengan kekhawatiran, kemudian karena rasa cinta kepada anak, khawatir apa yang akan kita tinggalkan kepada anak, maka prioritaskanlah. Ketika kita akan wafat, yang kita takutkan itu adalah saya justru meninggalkan anak ini bukan dalam keadaan soleh. Ini yang kita khawatirkan. Ya, saya dulu Bapak Ibu yang rahmati oleh Allah, ketika punya seorang sahabat, ayahnya wafat sementara dia sedang kuliah di Kairo sana. Ya. Jadi kami melihat begitu terpukulnya dengan wafat dalam keadaan saleh. Maka tidak mudah, memang susah, memang banyak hati-hatinya, banyak rintangannya untuk mendidik anak menjadi anak soleh. Apalagi dengan akhir zaman yang begitu banyak fitnah, begitu banyak godaan. Tapi inilah yang harus ditanamkan pertama, yaitu pondasi anak kita adalah Al-Quran. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena itu, karena ada fitrah kita, karena cinta kepada anak dan kekhawatiran dengan masa depannya, maka kita harus mendidik anak-anak keturunan kita dengan landasan kekhawatiran, kecintaan kepada mereka, agar mereka ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala
dan mengemban bendera agama, yaitu meneruskan keturunan saleh kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, ini baru satu kisah. Kemudian yang kedua, kisah yang disuguhkan oleh Allah adalah ibunda atau daripada Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, kisah Maryam tidak berbeda dengan Zakaria, di mana ibunya, ya, artinya istrinya Imran menazarkannya, ya, akan membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkeraman Romawi. Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 39. Idh qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran, ibunya daripada Sayyidah Maryam berdoa. Apa doa ibunya? Masya Allah, Pak. Doanya, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni. Wahai Allah, aku nazarkan anak yang sedang ku kandung ini. Untuk apa? Untuk membebaskan Masjidil Aqsa, untuk menunggui Masjidil Aqsa, untuk memakmurkan Masjidil Aqsa. Masya Allah, ini doanya. Ya, maka Bapak Ibu, adakah orang hari ini ketika ya istrinya mengandung atau seorang ibu yang mengandung, ya Allah, aku jadikan anak yang ku kandung ini kelak jadi ustaz, jadi ulama. Pernahkah kita memikir seperti itu? Subhanallah, inilah istri Imran. Yang dipikirkannya bagaimana anak yang dikandung dalam perutnya itu hendaknya lahir untuk membebaskan Aqsa. Tapi Allah punya takdir. Yang lahir bukannya laki-laki, justru yang lahir perempuan. Diberilah nama Maryam. Maka subhanallah, Maryam, ya, memang, ya, dia seorang wanita. Tapi apakah mereka kecewa kepada Allah? Tidak. Tapi tetap Maryam dididiknya, dibesarkan dengan kasih sayang. Bahkan subhanallah, Maryam adalah seorang ahli ibadah. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Maryam sudah dewasa, maka datanglah malaikat menyampaikan kepada Maryam untuk hamil, ya, mengandungi anak yang mana ini tidak seperti lazimnya. Kalau lazimnya kehamilan itu ada proses biologisnya. Sementara Maryam hamil tanpa proses biologis. Apa kata orang? Apa prasangka orang? Sudah bisa kita pikirkan apa kata-kata yang akan terujar dari orang banyak terhadap Sayyidah Maryam. Tapi subhanallah, ketika amanah yang diemban yaitu melahirkan seorang anak, ya, Nabi Isa alaihissalam, maka Masya Allah Bapak Ibu, ketika masih dalam ayunan itu, ya, akhirnya Allah takdirkan, Allah nampakkan mukjizat, Nabi Isa bisa berbicara. Nah, Bapak Ibu, ini di ayat 29 dalam surah Maryam, fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih berada dalam ayunan? Tapi Allah buat, ya, sekehendaknya anak ini bisa berbicara. Maka apa kata Nabi Isa semasih dalam ayunan itu? Qala inni Abdullah. Aku ini adalah hambanya Allah, bukan anaknya Allah. Sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Aku ini Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku diemban untuk lahir ke dunia ini, membawakan kitab Injil, dan aku dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubaraka aynama kuntu, dan aku dijadikan diberkati dimanapun aku berada. Dan ini catat Bapak Ibu, wa awsani, aku diwasiatkan oleh Allah 3 perkara. Dan mudah-mudahan 3 perkara yang diwasiatkan Allah kepada Nabi Isa ini juga bisa kita amalkan. Apa dia? Yang pertama, ya, wa awsani bis salah,
aku diwasiatkan untuk senantiasa mendirikan salat. Yang kedua, wa atuz zakah, untuk senantiasa membayarkan zakat, dalam artian senantiasa memberi. Ya, tidak hanya zakat saja. Jangan diartikan secara sempit, tapi diartikan secara luas. Artinya saling mengasihi sesama manusia. Dan yang terakhir yaitu ya, wa atuz zakah ma dumtu hayya, dimanapun aku berada, wa barram biwalidati, dan berbakti kepada orang tuaku. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, walam yaj'alni jabbaran syaqiyyan, dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, surat Maryam ini ya boleh dikatakan ya nanti akan terarah. Tidak hanya Nabi Isa alaihissalam, ternyata Nabi Yahya juga memiliki statement yang sama, yaitu 3 yang diwasiatkan oleh Allah: dirikan salat, mengasihi manusia, kemudian berbakti kepada orang tua. 3 modal ini untuk menciptakan atau mencetak generasi-generasi soleh, tradisi keluarga soleh. Kalau 3 ini tidak terpenuhi, maka mustahil akan bisa menalurkan generasi-generasi soleh kepada generasi berikutnya. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang singkat ini. Terlebih terkurangnya mohon maaf. Lakum minni hubbu du'a. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.